Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Martina Ismayanti SPD MPD, dosen pengampu mata kuliah kita hari ini yaitu statistika. Yang perlu kita ketahui bahwa statistika merupakan jenjang awal untuk mempelajari mata kuliah lainnya yang masih ada hubungannya dengan statistika. Misalnya metodologi penelitian. Karena kita di sini akan mempelajari tentang cara pengambilan data, pengumpulan data, dan pengolahan data, serta penarikan kesimpulan atas data yang telah kita peroleh. Statistika juga dapat dipandang sebagai dasar mata kuliah baru yang akan dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa dalam bidang penelitian, khususnya bagi para mahasiswa saat akan mengerjakan skripsi. Oke, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pengetahuan dasar-dasar statistika. Pengetahuan dasar statistika di sini akan kita bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama adalah data statistik dan bagian kedua adalah dasar-dasar analisis. Yang pertama, data statistik. Sebelum kita membahas mengenai data statistik, lebih dahulu kita akan mempelajari definisi statistik dan statistika. Apakah itu statistik? Berbeda dengan statistika. Pada umumnya, kebanyakan orang tidak bisa membedakan antara statistik dan statistika. Nah, mari kita lihat perbedaannya. Statistik dapat diartikan sebagai kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Nah, contohnya, rata-rata berat badan dari mahasiswa yang mengikuti kuliah hari ini adalah 40 kg. Itu kita sudah ada angka, yaitu 40 kg. Itu adalah data statistik. Atau contoh yang lain, 90% dari mahasiswa yang mengikuti kuliah ini berasal dari kota Mamuju. Jadi dalam hal ini persentase, rata-rata, dan kebanyakan termasuk ke dalam statistik. Selanjutnya, apa itu statistika? Statistika itu adalah metode ilmiah yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran, dan penganalisisan data serta penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisisan yang dilakukan dan pembuatan keputusan yang rasional. Nah, statistika menurut fungsinya ini dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan inferensial. Statistika yang menyangkut kesimpulan yang valid dinamakan statistika inferensial atau biasa disebut dengan statistika induktif. Dalam statistika inferensial biasanya memasukkan unsur peluang dalam menarik kesimpulan. Sedangkan statistika yang hanya menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar dinamakan statistika deskriptif atau biasa disebut dengan statistika deduktif. Bagian selanjutnya yaitu macam-macam data. Data pun bermacam-macam dan kita akan bedakan pertama menurut sifatnya yaitu data kualitatif. Data kualitatif ini adalah data yang berbentuk kategori atau atribut. Misalnya contohnya, sebagian dari produksi barang A pada perusahaan X rusak. Nah, kategori atau atributnya ada A dan X. Atau contoh kedua, harga emas hari ini mengalami kenaikan. Selanjutnya, data kuantitatif. Data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk bilangan. Contohnya, luas bangunan hotel itu adalah 5.700 meter persegi. Oke, dia ada nilai berbentuk bilangan. Itu disebut data kuantitatif. Data kuantitatif ini terbagi dua lagi, yaitu data diskrit. Data diskrit ini adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung atau membilang. Contohnya, banyak kursi yang ada di ruangan ini ada
50 buah. Nah, kita dapat 50 itu dari menghitung kursinya kan. Jadi itu disebut dengan data diskrit. Yang kedua yaitu data kontinu. Data kontinu ini adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya, panjang meja itu adalah 50 cm. Dari mana kita dapatkan 50 cm? Adalah dari pengukuran. Kita mengukur meja itu. Itu disebut data kontinu. Selanjutnya, nomor 2, menurut cara memperolehnya. Ini dibagi dua lagi, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi serta diperoleh langsung dari objeknya. Ini diolah sendiri. Contohnya, pemerintah melalui Biro Pusat Statistik atau BPS ingin mengetahui jumlah penduduk Indonesia. Maka BPS mengirimkan petugas-petugasnya untuk mendatangi secara langsung rumah tangga yang ada di Indonesia. Jadi dia mengolah sendiri untuk mendapatkan data yang ingin dia peroleh. Oke, selanjutnya yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya data itu dicatat dalam bentuk publikasi-publikasi. Misalnya, seorang peneliti memerlukan data mengenai jumlah penduduk di seluruh kota dari tahun 1960 sampai 1970. Maka orang itu dapat memperolehnya di BPS. Oke, dia tidak mengolah sendiri, dia tidak mencari data sendiri, tapi dia mengumpulkannya dari data yang sudah ada. Selanjutnya, pengumpulan data. Jika kita memperhatikan tadi definisi statistika, maka fungsi pertamanya adalah mengumpulkan data. Dalam hal ini, data yang baru diperoleh disebut dengan data mentah. Data ini belum diapa-apain. Ini baru saja diperoleh, masih fresh. Yaitu data yang belum mengalami pengolahan apapun. Dalam statistika, proses pengumpulan data itu dibagi menjadi dua, yaitu sensus dan sampling. Apa ini sensus? Sensus ini adalah cara pengumpulan data jika setiap anggota populasi diteliti satu persatu. Misalnya, dalam kelas ini kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan mahasiswa. Jadi, setiap mahasiswa kita ukur tinggi badannya, kemudian dicatat, dan kita hitung rata-ratanya. Nah, cara pengumpulan data seperti ini dinamakan sensus. Sedangkan sampling adalah cara pengumpulan data jika hanya sebagian anggota populasi saja yang ingin diteliti. Nah, yang ingin diteliti itu hanya sebagian, tidak semuanya. Jadi di sini kita ambil sebagian saja. Tapi sebagian itu harus menggambarkan keadaan semuanya, seluruhnya. Misalnya, apabila kita ingin mengambil rata-rata tinggi badannya mahasiswa di kampus ini, kita ambil dari fakultas teknik. Kita ambil dari fakultas teknik 20 orang saja. Fakultas pertanian 20 orang juga, dan fakultas-fakultas lainnya 20 orang. Nah, itu dinamakan teknik sampling. Dari sensus dan sampling ini tadi kita dapat istilah populasi dan sampel. Populasi ini adalah seluruh objek penelitian, semuanya ya. Sedangkan sampel ini adalah sebagian dari populasi. Sebagian dari populasi yang ingin kita teliti. Oke,
di mana sampel ini bersifat representatif atau menggambarkan keadaan populasi. Selanjutnya, bagian kedua dari pengetahuan dasar statistika yaitu dasar-dasar analisis. Dalam melakukan penganalisaan data, kita mungkin akan dihadapkan dengan bilangan-bilangan yang tidak bulat. Bilangan-bilangan tidak bulat itu yaitu bilangan yang mengandung angka desimal. Untuk keperluan praktis, biasanya kita melakukan pembulatan. Nah, pembulatan di statistika kita punya aturan. Ada 3 aturan dalam pembulatan bilangan. Aturan pertama yaitu jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan kurang dari 5, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya tetap atau tidak berubah. Nah, contoh 50,15. Kita lihat di sini. Dalam hal ini kita lihat angka yang harus dihilangkan adalah 15. Angka terkiri dari 15 itu adalah 1. Nah, 1 ini kurang dari 5. Maka angka terkanan yang mendahulinya adalah 0. Angka ini 0. Tapi karena di sini kurang dari 5, jadi 0 tetap. Jadi jika kita bulatkan, dia adalah 50. Oke, selanjutnya aturan kedua, jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau angka 5 diikuti oleh angka-angka bukan 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahulinya bertambah dengan 1. Nah, ini contohnya 6,895. Kita akan membulatkannya. Oke, kita bulatkan dia. Dalam hal ini angka-angka yang harus kita hilangkan adalah 895. Nah, angka terkiri dari 895 itu adalah 8. 8 ini lebih besar dari 5. Maka angka terkanan yang mendahulunya adalah 6. Karena di sini lebih dari 5, jadi 6 berubah menjadi 7. 7,00. Selanjutnya, aturan ketiga. Jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan sama dengan 5, atau angka 5 diikuti oleh angka-angka 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahulinya tetap jika angka tersebut genap, dan bertambah 1 jika angka tersebut ganjil. Nah, di sini pakai ganjil genap. Ya, di sini ada 14,35. Akan dibulatkan hingga persepuluhan. Maksudnya itu persepuluhan yaitu 1 angka di belakang koma. Kayak dalam angka yang harus dihilangkan di sini adalah 5. Ini kan kita mau bulatkan dia persepuluhan. Jadi harus ada 1 angka di belakang koma. Nah, yang akan kita hilangkan adalah angka 5. Maka angka terkanan yang mendahulunya adalah 3. Karena angka di sini 5 lebih dari atau sama dengan 5, dan angka terkanan ini yang paling mendahulunya adalah yang mendahulinya paling kanan yaitu 3 berubah menjadi 4. Jadi di sini pembulatannya menjadi 14,4. Dan di sini ganjil, angkanya ganjil, jadi berubah jadi 4. Contoh yang kedua yaitu 24,5. Akan kita bulatkan menjadi tidak ada angka di belakang koma. Oke. Sekarang angka yang harus dihilangkan adalah ini. Semua 5.000. Angka terkiri, angka paling kiri yaitu angka 5. Dan angka terkanan yang mendahulinya adalah 4. Angka 4 di sini dia genap. Jadi walaupun dia lebih besar atau sama dengan 5, tapi angka di depannya genap, dia tidak bisa kita tambah 1.
jadi tetap 24. Bagian kedua yaitu notasi jumlah. Dalam statistika itu sendiri akan banyak sekali kita jumpai perhitungan-perhitungan yang menggunakan notasi jumlah. Oke, notasi penjumlahan ini digunakan untuk menunjukkan penambahan atau penjumlahan dari sekumpulan bilangan. Misalnya, berat badan dari 5 orang mahasiswa, yaitu 60, 55, 58, 62, dan 63. Berat badan ini disebut juga sebagai variabel. Katakanlah dia adalah variabel X. Kita akan menggunakan simbol X1, X2, X3, X4, dan X5. Nah, notasi penjumlahan ditulis seperti ini. Ini adalah lambang notasi penjumlahan. Di mana XI ini di mana notasi ini dibaca penjumlahan berat badan XI dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan 5. Artinya jumlah dari 5 berat badan. Nah, kita jumlahkan, kita hitung sekarang. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 sama dengan 60 tambah 55 tambah 58 sama dengan 298. Secara umum, jika ada N buah nilai dijumlahkan, maka penjumlahan dari XI sama dengan 1 sampai N sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik sampai Xn. Pada penggunaannya nanti ini bisa jadi penjumlahan seperti ini, XI pangkat 2, bisa juga seperti ini, XI YI, bisa juga seperti ini, XI YI pangkat 2. Oke, kita langsung ke contoh. Jika X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan 5, hitunglah 2XI. I sama dengan 1 sampai 3. Nah, caranya ini kita bisa tuliskan seperti ini, 2X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 sama dengan 2 kali 1 tambah 2 kali 3 tambah 2 kali 5. 2 tambah 6 tambah 10 sama dengan 18. Sekarang dari notasi penjumlahan tadi lahirlah dalil-dalil. Nah, dalil pertama yaitu penjumlahan dari 2 atau lebih variabel sama dengan jumlah masing-masing penjumlahan variabelnya. Jika ada 3 buah variabel X, Y, dan Z, maka XI tambah YI tambah ZI sama dengan bisa kita tuliskan seperti ini. Jika ada penjumlahan, notasi penjumlahan seperti ini. Oke, dalil kedua, jika C
adalah sebuah konstanta, maka nah C ini adalah konstanta. Jika ada yang seperti ini, C-nya bisa keluar ke depan notasi penjumlahan itu. Selanjutnya, dalil ketiga, yaitu jika C adalah konstanta. Nah, ada lagi C konstanta. Jika ada yang seperti ini, maka langsung saja N kali C. Oke, sekian untuk pertemuan pertama kita. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Jika ada yang belum dipahami, silahkan diulang video ini sampai paham. Untuk tugasnya sudah ada di link yang saya bagikan. Silahkan dikerjakan tugasnya sebagai latihan dasar-dasar pengenalan statistika. Oke, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.